Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Shalom Sobat Prekbun dimanapun berada. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, pernahkah saudara menjalani long distance relationship atau hubungan jarak jauh dengan orang-orang yang saudara kasihi? Entah itu keluarga, kekasih, ataupun sahabat. Saya membayangkan LDR itu suatu relasi yang kita jalin dengan orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, yang kita kenal dan yang mengenal kita, tapi kita tidak berkesempatan untuk hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka dan tidak berkesempatan untuk bertemu muka dengan mereka. Saya sendiri di masa praktik di GKI Prekbun ini mau tidak mau menjalani LDR dengan kekasih dan sahabat-sahabat saya. Dan ini membuat saya berpikir, wah, bisa nggak ya saya tuh tetap mengasihi mereka dan mereka tetap mengasihi saya? Bisa nggak ya saya tetap mengenal mereka dengan baik dan juga mereka tetap mengenal saya dengan baik? Alangkah lebih mudahnya kita mengenal dan mengasihi seseorang kalau kita bisa ada di sisi mereka dan bisa melihat mereka secara langsung di depan mata kita. Dan ini membuat saya memikirkan tentang relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Relasi orang Kristen dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa kita lihat. Mungkin kita pernah berkata pada diri kita sendiri, wah, seandainya saya hidup di masa Tuhan Yesus hidup di kota yang sama, melihat Tuhan Yesus melakukan banyak hal, pasti saya akan lebih mudah untuk mengasihi dan mengenal Tuhan Yesus. Tapi, benarkah begitu? Hal pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani kita. Dia sendiri berkata bahwa dia akan menyertai kita dari sekarang sampai kepada akhir zaman. Bahkan dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita dan menuntun kita hari demi hari dalam hidup kita. Yang mengherankan adalah bagaimana bisa orang Kristen mengasihi Tuhan Yesus yang belum pernah sekalipun mereka lihat secara langsung dengan mata jasmani mereka. Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus dengan mata kita, tetapi kita mengasihi dan mengenal Tuhan Yesus. Wah, gimana bisa? Inilah yang Petrus lihat dalam kehidupan jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia, yaitu jemaat yang menerima surat Petrus yang pertama. Petrus berkata kepada mereka begini, di dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Di sini Petrus mengagumi pekerjaan Roh Kudus yang membuat mereka dan juga kita mengasihi dan mengenal Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, dan bahkan bersukacita atas kehadiran Tuhan Yesus, sekalipun kita belum pernah melihat dia secara langsung. Petrus sendiri paham bahwa melihat Tuhan Yesus secara langsung itu tidak menentukan apakah seseorang akan mengasihi dan mengenal Tuhan Yesus. Karena Petrus, dia baru bisa mengasihi dan mengenal Tuhan Yesus ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Dan inilah yang terjadi ketika keselamatan jiwa kita tercapai, saudara. Keselamatan jiwa kita tercapai ketika kita tanpa perlu melihat Tuhan Yesus langsung di depan mata kita bisa merasakan sukacita seakan-akan kita sudah melihatnya di depan mata kita. Inilah kenapa sukacita orang Kristen disebut sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita yang begitu nyata hari demi hari
Karena kita dibawa untuk semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Saudara, dua murid yang ada dalam perjalanan ke Emmaus tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang memelekkan mata mereka. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain juga ketika lihat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, gak serta-merta bisa menangkap apa maksud kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang bekerja membuka pikiran mereka untuk mengerti bahwa perjanjian lama berbicara juga tentang Tuhan Yesus. Perjanjian lama semuanya berbicara tentang apa yang akan Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupan mereka. Dan sekarang kita, orang percaya di zaman ini, kita belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kita percaya dan mengenal Dia, karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengubah kita. Dan inilah sukacita yang tak terkatakan, yang timbul sebagai ekspresi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus meskipun kita belum pernah melihatnya. Nanti kita pasti akan melihatnya dengan mata kita sendiri ketika Dia datang kedua kalinya. Tapi sebelum itu terjadi, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita untuk menolong kita merangkul sukacita yang tidak terkatakan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan kasih dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus hari demi hari. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita membuka hati kita selebar mungkin untuk merangkul sukacita yang tak terkatakan ini? Sudahkah kita membuka hidup kita seluas mungkin untuk mengembangkan kasih dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.